warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan judul proyek kedua kami yaitu Smart Rice Growth Detector. Namun sebelum kami melanjutkan presentasi, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Yuda Prapurnomo dengan NIM 198255127. Saya Afinisa Mabuk, NIM 198254049. Saya Alena Lestari dengan NIM 1982546. Saya Nalin Wahirahmania dengan NIM 1982521. Selamat menyaksikan. Pertumbuhan padi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti air, nutrisi, cahaya, serta gangguan hama dan penyakit. Namun, pemantauan lapangan yang masih dilakukan secara manual membuat petani sering terlambat mengetahui masalah tersebut, sehingga kerusakan baru terlihat ketika sudah parah dan berdampak pada hasil panen. Permasalahan tersebut mendorong perlunya sebuah sistem yang mampu memantau kondisi tanaman secara otomatis, akurat, dan kontinu. Maka dari itu, Smart Rice Growth Detector bisa menjadi solusi dengan memanfaatkan sensor, kamera, dan kecerdasan buatan untuk memantau kondisi tanaman secara real-time serta memberikan peringatan dini. Dengan sistem ini, petani dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, sehingga produktivitas dan efisiensi budidaya padi meningkat. Sistem kerja dari Smart Rice Growth Detector ini sendiri adalah yang pertama, sistem memperoleh data seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan pH air melalui sensor lingkungan yang ditempatkan di area sekitar tanaman padi. Sementara itu, informasi mengenai tinggi tanaman serta warna daun diperoleh melalui sensor kamera. Kedua jenis sensor tersebut mengirimkan data secara terus-menerus. Yang kedua, setelah data diterima, program kemudian memproses dan mengevaluasi kondisi tanaman berdasarkan hasil pembacaan sensor. Misalnya, apabila tingkat kelembapan tanah terlalu tinggi, sistem akan memberikan peringatan atau saran kepada petani untuk mengurangi irigasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi persoalan dari proyek dengan judul Smart Rice Growth Detector. Perlu kita ketahui bahwa suatu detektor itu akan dapat lebih mudah kita pahami apabila diuraikan menjadi beberapa bagian atau subproses utama, di mana setiap subproses itu akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Smart Rice Growth Detector ini dapat dikomposisikan menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu ada akuisisi data atau data acquisition. Pada tahap awal ini, sistem akan mengumpulkan beberapa data dari lingkungan melalui sensor. Sensor tersebut akan menerima beberapa data mengenai kelembapan tanah, suhu, dan juga pH tanah. Semua data ini nantinya akan diakumulasikan dan akan menjadi dasar utama dalam proses analisis berikutnya. Adapun di sini dekomposisi lanjutan dari submasalah yang pertama, yaitu ada pengumpulan data dan juga penyimpanan data. Selanjutnya, itu ada pengiriman data atau data transmission. Setelah data tersebut dikumpulkan, maka sistem akan menerima data tersebut dan akan dikirim ke server pusat untuk monitoring. Pengiriman dapat dilakukan melalui jaringan seperti Wi-Fi, GSM, atau NB IoT. Kemudian data tersebut akan dikirimkan secara otomatis dan juga periodik atau bertahap untuk memastikan pemantauan berlangsung secara real time. Kita lanjut ke next slide. Nah, selanjutnya di sini ada tahap yang ketiga yaitu pemrosesan dan juga analisis data atau data processing. Data tersebut nantinya akan diterima dari sensor yang nantinya akan diproses untuk mengetahui kondisi ideal dan juga aktual dari tanaman padi dan juga lingkungan sekitarnya tentunya. Selanjutnya ada data pada sensor akan dianalisis untuk mendeteksi kondisi abnormal seperti tanah terlalu kering atau pH yang tidak ideal. Adapun dekomposisi lanjutan dari permasalahan yang ketiga yaitu mengolah data pada sensor untuk mendeteksi penyakit atau kondisi abnormal pada tanaman padi dan juga menggabungkan seluruh hasil sensor menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah membuat keputusan dan juga rekomendasi atau decision making, di mana sistem akan menginterpretasikan data hasil pemrosesan untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh petani. Misalnya, memberikan peringatan ketika tanah terlalu kering atau tanaman menunjukkan gejala yang kurang nutrisi. Analisis ini juga nantinya akan mencakup identifikasi fase pertumbuhan sehingga rekomendasi bisa lebih tepat dilakukan.
Selanjutnya di sini ada dekomposisi lanjutan dari submasalah yang keempat, yaitu adalah penilaian kondisi sawah berdasarkan hasil prosesan atau pemrosesan, dan juga ada rekomendasi kepada petani dan juga peringatan dini atau notifikasi otomatis kepada petani apabila memang diperlukan. Selanjutnya kita lanjut ke next slide atau dekomposisi yang terakhir, yaitu ada notifikasi atau user interface notification, di mana semua hasil yang telah diputuskan akan ditampilkan pada petani melalui sebuah aplikasi atau dashboard, di mana petani akan dapat melihat grafik sensor, status kesehatan lingkungan dan juga tanaman, serta rekomendasi perawatan secara real time. Notifikasi tersebut akan dikirim secara otomatis sesuai dengan kondisi tanaman padi. Dan di sini ada dekomposisi lanjutan dari submasalah yang kelima, di mana pada proses ini akan menampilkan hasil dalam bentuk grafik dan juga teks. Selanjutnya akan mengirimkan notifikasi ke petani mengenai kondisi abnormal pada padi dan memperbarui data secara berkala. Mungkin sekian dari dekomposisi persoalan dan akan dilanjutkan ke next slide. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang abstraksi. Jadi, dalam program agrikultur ini, kita akan melakukan generalisasi pada jumlah faktor pertumbuhan pada tanaman padi. Ini dilakukan karena banyak sekali hal yang harus diperhatikan saat penanaman padi, seperti curah hujan, kondisi dan komposisi tanah, jenis serta penggunaan pupuk, suhu, pH tanah, warna dan kesehatan daun, paparan sinar matahari, total waktu pertumbuhan, tahap perkembangan tanaman padi, banyak ya. Oleh karena itu, program ini menggunakan indikator yang lebih umum dan saling berkaitan untuk mewakili beberapa faktor sekaligus. Misalnya, tingkat kelembapan tanah dapat menggambarkan frekuensi hujan dan kemampuan tanah menahan air, atau warna tanaman membantu menunjukkan kondisi kesehatannya, dan juga tinggi tanaman memungkinkan program memperkirakan tahap pertumbuhannya. Dengan pengeneralisasi ini, analisis dapat disederhanakan tanpa mengurangi akurasi penilaian, sehingga program dapat memberikan saran yang tepat bagi para petani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain algoritma dari sistem Smart Rice Growth Detector yang sudah kami buat. Pertama, sistem ini akan meminta 5 input dari pengguna yang berupa kelembaban tanah, suhu udara, pH air, tinggi tanaman, dan warna daun. Data ini tentunya berasal dari sensor yang dipasang di lahan padi atau bisa kita sebut sebagai persawahan. Pertama, sistem ini juga akan sistem ini akan menganalisis berbagai input yang sudah dimasukkan melalui beberapa fungsi yang sudah ada di sini, yaitu adalah analisis kelembaban tanah, suhu, pH, warna daun, dan identifikasi tinggi. Untuk kelembapan tanah sendiri, nantinya sistem ini akan mengecek apakah tanah berada pada kondisi kering, normal, atau terlalu basah. Selanjutnya, hal yang sama juga akan diterapkan pada fungsi analisis suhu, pH, dan analisis warna daun. Masing-masing fungsi ini akan menentukan kondisi aktual dan nilai idealnya dari sebuah pertumbuhan padi, serta tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh sang petani, seperti misalnya menambah irigasi, menurunkan suhu, atau memberikan pupuk nitrogen. Selanjutnya, untuk bagian fungsi identifikasi fase sendiri digunakan untuk menentukan fase pertumbuhan tanaman berdasarkan tinggi tanaman yang terdeteksi oleh sensor. Outputnya ini bisa berupa fase semai, fase anakan, pembentukan malai, hingga sudah heading ataupun sudah flowering. Setelah semua parameter ini selesai dianalisis, sistem akan menampilkan seluruh hasil lengkap dengan rekomendasi yang harus dilakukan oleh petani. Dengan begitu, algoritma ini tentunya akan membantu petani sebagai pengguna untuk memahami kondisi tanaman secara cepat dan memberikan koreksi yang tepat juga. Secara keseluruhan, desain algoritma ini berfokus pada pengolahan input sensor melalui fungsi-fungsi analisis yang saling terpisah antara satu sama lainnya, tapi juga saling berhubungan, sehingga sistem menjadi modular, mudah dipahami, dan juga mudah dikembangkan di masa yang akan datang sesuai dengan keperluan yang mungkin dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau diagram alir yang telah saya dan juga Alena buat mengenai project 2 kami, yaitu Smart Rice Growth Detector. Di sini, sensor akan melakukan penginputan data
Data yang diinput itu berupa kelembapan tanah, selanjutnya ada suhu dalam satuan Celcius, terus juga ada pH, tinggi tanaman, dan juga warna daun. Hal tersebut dilakukan untuk memantau tanaman padi secara real time. Selanjutnya, data akan melakukan analisis terhadap kelembapan tanah. Di sini terdapat dua kondisi. Apabila tanah tersebut kurang dari 30, maka tanah tersebut terindikasi sangat kering. Dan apabila tanah tersebut tidak kurang dari 30, maka terdapat dua kondisi, yaitu kelembapan tanah yang normal atau tanah terlalu basah. Selanjutnya ada analisis suhu udara. Di sini apabila suhu udaranya itu kurang dari 20 derajat, maka suhu tersebut terlalu rendah bagi tanaman padi sehingga akan terdapat rekomendasi atau notifikasi kepada petani. Nah, selanjutnya apabila suhu tersebut kurang dari sama dengan 34 derajat, terdapat dua kondisi juga. Ada kondisi suhu yang ideal dan juga suhu yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada analisis pH air yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alena. Pada Alena, dipersilakan. Baik, karena teman saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai fungsi dari analisis suhu dan kelembapan tanah, di bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi analisis untuk pH air, fungsi analisis untuk warna daun, dan juga yang terakhir adalah identifikasi fase pertumbuhan. Baik, setelah suhu sudah dianalisis di bagian sebelumnya, sistem ini akan melakukan analisis pH air. Jika pH-nya ini lebih atau saat kurang dari 5,5, maka akan dinyatakan pH terlalu asam. Lalu, jika tidak, maka akan ditanyakan lagi apakah pH itu lebih besar atau sama dengan 7. Jika iya, maka pH ideal. Jika tidak, maka pH terlalu basah. Lalu, fungsi akan menjalankan analisis warna daun. Jika warnanya adalah kuning, maka daunnya ini kekurangan nitrogen. Namun jika daunnya ini bukan berwarna kuning, yaitu tidak, daunnya ini merupakan kategori daun yang sehat. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah identifikasi fase pertumbuhan, di mana semua proses ataupun fungsi yang sudah dijalankan ini kan akan mengeluarkan sebuah input. Nah, dari semua input tersebut akan memberikan kesimpulan yang bermacam-macam. Nah, kesimpulannya itu walaupun bermacam-macam, tapi intinya adalah sama, yaitu adalah memberikan hasil analisis seperti rekapan, misal mulai dari suhunya, kelembapan tanah, pH-nya berapa, dan berdasarkan data-data tersebut kira-kira padi ini ada di fase pertumbuhan yang mana. Seperti itu. Lalu program pun selesai dijalankan. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai pseudocode dari program yang kami buat, yaitu mengenai Smart Rice Growth Detector. Di sini kami melakukan penginputan data di mana soil, suhu, pH dan juga tinggi menggunakan float dan juga warna menggunakan string. Selanjutnya, data dari sensor tersebut akan melakukan penginputan mengenai kelembapan tanah dalam satuan persen, terus juga suhu dalam satuan Celcius, pH air. Selanjutnya ada tinggi tanaman dalam satuan cm, dan yang terakhir ada warna daun. Lalu, sistem akan melakukan penginputan data pada array yang kosong, lalu kemudian akan menghasilkan sebuah output yang berisi keterangan terhadap si padi tersebut. Selanjutnya, inputan yang oleh user itu akan dimasukkan ke dalam algoritma. Algoritma ini mengukur data dengan sebuah range dan setelah diproses akan menghasilkan sebuah advice buat para petaninya. For example itu kalau misalnya suhu di inputnya dikurang 20 derajat Celcius, nanti outputnya akan mengasih info bahwa suhu terlalu rendah. Kalau misalnya lebih tinggi daripada 34, nanti sistem akan mengasih advice suhu terlalu tinggi. Dan kalau pada sekitar 20 dan kurang dari 34 akan menghasilkan output ideal. Hal yang sama itu juga terjadi pada analisis pH, analisis warna daun, fase pertumbuhan, dan pada akhirnya nanti menghasilkan rangkuman pada akhir. Akan ada rekomendasi ke petani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan Python dari sistem Smart Rice Growth Detector kami. Jadi, dalam program ini, kami memiliki beberapa fungsi, seperti analisis kelembapan tanah, suhu, pH, warna daun, dan fase pertumbuhan. Semua fungsi ini bekerja dengan pola yang sama,
yaitu menggunakan struktur if, elif, dan else untuk mengecek kategori kondisi tanaman. Jadi, setiap fungsi akan melihat nilai yang diberikan, kemudian menentukan apakah kondisinya terlalu rendah, ideal, atau terlalu tinggi. Lalu, sistem mengembalikan 3 hal, yaitu hasil analisis, kondisi ideal, dan cara memperbaikinya. Di bagian program utamanya, sistem hanya meminta input dari pengguna untuk setiap data sensor, lalu mengonversinya ke tipe data yang sesuai. Setelah itu, program memanggil semua fungsi analisis tersebut dan menampilkan hasilnya secara berurutan. Terakhir, program memberi pesan bahwa rekomendasi telah diproses, menandakan seluruh analisis sudah selesai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.